Zulfalma Fikri Zati dengan NIM 10119100888, Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait soal ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasokan. Nah, di sini terdapat dua jenis soal, yaitu soal yang pertama atau soal A dan juga soal B. Nah, soal A ini berisi soal untuk jawaban benar atau salah, sedangkan untuk soal yang B ini adalah pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban esai atau sesuai dengan pengetahuan kita dan juga menghitung. Baik, untuk jawaban yang pertama adalah salah. Mengapa? Karena rumus kontribusi margin ini adalah net sales dikurangi total variable expense, ya, bukan selisih antara expected cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Lalu untuk jawaban yang kedua, jawabannya adalah benar karena trade-off biaya transportasi dan persediaan itu adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan yang secara signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Nah, dengan dua keputusan rantai pasokan adalah pilihan metode transportasi dan agregasi inventarisasi. Untuk jawaban soal ketiga yaitu benar juga. Mengapa? Karena bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi, sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi, tetapi wujudnya tidak langsung terlihat pada barang yang dihasilkan. Nah, contoh dari hal ini adalah pembuatan baju. Nah, bahan langsung dalam pembuatan baju ini adalah kain. Pembuatan baju adalah kain, sedangkan contoh bahan tidak langsungnya adalah benang. Nah, benang ini itu nanti akan dijahit atau dijadikan sebuah aksesoris baju atau dijadikan hal-hal yang lainnya, mungkin kerajinan tangan dan sebagainya. Jadi sekarang kita akan masuki tahap di soal B, yaitu pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban esai. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Untuk pertanyaan soal nomor 4 terdapat dua soal, yaitu A dan B. Dan yang pertama yaitu soal A, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk, dan berikan penjelasan masing-masing faktor tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada biaya penimbun barang atau cost of overstocking the product. Nah, di sini itu dinotasikan sebagai CO. CO itu artinya cost of overstocking, ya, atau biaya penimbun barang tadi merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tak terjual di akhir musim penjualan. Nah, biaya penimbunan barang ini terjadi jika perusahaan memiliki stok yang melebihi batas kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu ada biaya kekurangan persediaan atau bisa disebut dengan CU, yaitu cost of understocking the product. Nah, CU ini merupakan kerugian perusahaan juga, namun kehilangan penjualannya dikarenakan tidak tersedianya suatu persediaan. Nah, biaya kekurangan persediaan ini terjadi jika perusahaan tidak memiliki stok barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi bedanya dari penimbunan tadi, kalau di sini itu perusahaan jadi kehilangan sebuah penjualan karena mereka kekurangan persediaan yang ada di gudang perusahaan tersebut. Nah, untuk soal yang ke B atau masih di bagian keempat, nah apa sih yang dimaksud dengan CSL atau Circle Service Level, dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk? Nah, CSL ini adalah
optimal sirkulasi level dengan penambahan yang berakhir dengan semua permintaan pelanggan yang terpenuhi. Nah, CSL itu sama dengan peluang di mana tidak mempunyai stock out di dalam siklus penambahannya. Nah, untuk kaitannya adalah CSL ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan untuk mengevaluasi kuantitas perusahaan. Diharapkan jangan terlalu banyak menimbun dan understock sebagai akibat dari kebijakan pemesanan. Selanjutnya kita masuki soal kelima. Salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga atau outsourcing. Nah, di samping kelebihan tersebut ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Resiko yang pertama, proses yang rusak atau proses yang buruk, yaitu kehilangan suatu kendali dari proses tersebut. Lalu yang kedua yaitu meniadakan biaya koordinasi. Lalu ketiga, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Keempat, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Yang kelima, kebocoran data dan informasi yang sensitif. Yang keenam, kontrak yang tidak efektif. 7. Hilangnya visibilitas rantai pasokan. 8. Dampak negatif terhadap reputasi. Soal B. Berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan dan mengatasi resiko-resiko tersebut hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin. Nah, di sini terdapat 8 jawaban. Yang pertama yaitu mengendalikan proses, kemudian melakukan analisis biaya manfaat, dan baru kemudian memutuskan outsourcing. Kedua, yaitu mengkoordinasikan aktivitas di beberapa entitas yang melakukan tugas rantai pasokan. Lalu yang ketiga, tidak membawa distribusi di luar titik ini secara internal karena keuntungan surplus yang disediakan oleh pihak ketiga adalah signifikan. Lalu yang keempat, pertahankan fungsi rantai pasokan di rumah jika outsourcing akan secara signifikan meningkatkan pihak ketiga kekuasaan. Lalu yang kelima adalah mempertahankan fungsi in-house. Lalu yang keenam adalah layanan yang diinginkan dan meninggalkan pihak ketiga lebih banyak. Kemudian kebebasan berkaitan dengan jumlah persediaan. Nah, pihak ketiga kemudian memiliki insentif untuk bekerja untuk mengurangi inventaris yang diperlukan untuk memberikan tingkat layanan tertentu. Hal yang ketujuh adalah tidak memperkenalkan pihak ketiga untuk mengetahui secara luas terkait keadaan secara langsung di dalam suatu perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan dan mengevaluasi secara keseluruhan, baik dilakukan dalam triwulan atau setiap bulannya. Selanjutnya yaitu soal ke-6, dalam IT framework rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok seperti CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Nah, pertanyaannya yaitu A. Berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini jawabannya adalah CRM itu adalah prosesnya itu berfokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer-nya. Nah, di mana terdapat proses marketing, proses penjualan, proses manajemen pemesanan, dan proses atau service center. Nah, sedangkan ISCM itu berfokus
administrasi internal perusahaan. Nah, di mana terdapat proses strategi planning, demand planning, supply planning, fulfillment, dan juga field service. Sedangkan SRM itu berfokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Nah, untuk TMF, yaitu proses yang di dalamnya itu terdapat integrasi ERP sistem, infrastruktur, software. Nah, untuk soal yang B itu berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro rantai pasok dan TMF. Nah, apa sih hubungannya? TMF itu sangat penting untuk berfungsinya ketiga proses makro tadi, yaitu CRM, ISCM, dan juga SRM, dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, fokusnya TMF ini itu pada proses makro, karena kita dapat melihat secara keseluruhan mulai dari upstream hingga downstream. Untuk soal yang ketujuh, nah, perusahaan SO dan RP ini akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen dari produk sebesar Rp59.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta rupiah. Nah, Kaido memprediksi bahwa di tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 400.000 unit. Nah, jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka untuk EOQ-nya itu berapa, sedangkan frekuensi pesanan SO dan RP-nya itu berapa. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, untuk mencari EOQ, nah, EOQ ini adalah Economic Order Quantity, yaitu jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Nah, artinya setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Jadi kita mencari EOQ ya dengan kebutuhan tetap. Nah, rumusnya yaitu Q sama dengan 2D akar 2DS per HC. Nah, di sini untuk D-nya yaitu 1.400.000, untuk S-nya yaitu 3 juta. Jadi 2 akar 2 dikali 1.400.000 dikali 3 juta dibagi 59.000 dikali 0,05. Hasilnya adalah 53.361,57 dengan jumlah pesanan yang dibulatkan menjadi 53.362 unit. Nah, untuk selanjutnya kita mencari frekuensi pesanan, yaitu dengan rumus R per Q. Nah, R di sini adalah 1.400.000, lalu dibagi dengan Q yang sebelumnya yaitu 53.362 sama dengan 26,2 kali. Jadi frekuensinya adalah 26,2 kali pemesanan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan nomor 8, yaitu permintaan mingguan untuk ponsel di perusahaan SO dan RP Office Supplies terdistribusi secara normal. Nah, dengan rata-rata 2.500 dan standar deviasinya adalah 500. Nah, pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SO dan RP. Manajer memesan 10.000 telepon ketika persediaan yang ada turun menjadi 6.000. Nah, di sini kita harus mencari safety inventory-nya, lalu persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP, dan juga hitung waktu rata-rata atau average full time ponsel di SO RP ini. Nah, untuk penghitungan yang pertama yaitu kita mencari safety inventory atau SI dengan rumus S sama dengan D dikali 2 ditambah SS dalam kurung D dikali 2. Nah, 2.500 dikali 2 ditambah 0,6 dikali 2.500 dikali 2 dengan hasil 8.000 untuk safety inventory. Lalu kemudian kita mencari persediaan rata-rata atau cycle inventory dengan rumus Q per 2.
10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000 untuk hasil cycle inventory-nya. Lalu yang terakhir kita akan mencari average inventory. Nah, dengan rumus CI atau cycle inventory yang tadi ditambah dengan SI atau safety inventory. Nah, CI tadi berjumlah 5.000 sedangkan SI tadi 8.000, jadi di total menjadi 13.000. Nah, untuk selanjutnya kita mencari average full time, yaitu dengan rumus AI atau average inventory tadi dibagi dengan throughput, yaitu 13.000 per 2.500 menjadi 5,2 week. Waktu rata-ratanya menjadi 5,2 minggu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.